Perbedaannya antara pelakor dan perempuan kedua apa sih? Hai, nanti ketemu lagi bersama Bu Rosa. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Aku selalu menanyakan kabar kalian itu biar apa? Biar sehat ya. Biar tahu keadaan kalian itu sesuai dengan aku yang harapkan. Tapi ini Neti, untuk kali ini jangan sampai ada hal-hal yang salah tafsir ya. Karena aku akan menyebutkan perbedaan istilah ini ya antara pelakor dan perempuan kedua. Apa bedanya sih? Sama-sama aja katanya langsung. Kalau yang sudah mengalami diserang para pelakor itu akan marah pasti ya. Apa perbedaannya pelakor dengan perempuan kedua? Kalau menurut aku pribadi ya, yang pertama, pelakor ini sayangku ya, perempuan yang gemar suka mengambil suami orang ya. Aduh. Dan gemar mengambil suami orang itu kayaknya gatel kalau nggak sampai si suaminya itu, si laki-lakinya itu meninggalkan anak dan istrinya demi dia. Ya, kalau yang namanya pelakor seperti itu ya, pengganggu laki orang, pencuri laki orang, pemuas laki orang, ya. Ya tujuannya biasanya pelakor itu jelek sayang ya. Kalau para pelakor itu tujuannya jelek ya pasti ingin merebut lah ya. Nah, dan tujuan daripada pelakor memang intinya adalah merebut gitu kan. Mengambil hak daripada si laki-laki itu gitu ya. Ingin memiliki laki-laki itu gitu kan. Padahal laki-laki itu sudah punya anak dan istri. Jadi nggak peduli deh sabodo teuing kalau orang Sunda bilang ya. Nggak peduli mau ada anak kek, mau ada istri. Yang penting laki-lakinya ini bisa dia bawa, dia bisa jadikan teman hidup, kemudian juga melupakan anak dan istrinya. Mungkin itu kan bisa melupakan anak dan mantan istrinya, gitu kan? Kalau pelakor itu dengan berbagai macam cara, berbagai macam jurusnya, gitu kan ya. Ya jeleknya gini, kalau pelakor itu udah ngambil laki-laki orang, kadang juga tega ngambil bapaknya orang. Ngerti nggak sih? Yang maksud di sini ngambil bapaknya orang itu berarti tidak mau si laki-lakinya ini nanti kembali untuk mengurus anaknya loh, gitu. Ingat kepada anaknya. Jadi fokusnya hanya ke dia terus gitu kan. Nah, kalau pelakor seperti itu nggak ada perasaan gimana gitu kan ya. Bersalah, perasaan berdosa, ataupun perasaan apa ya, menelantarkan perempuan lain, menyakiti perempuan lain dan menelantarkan anak orang gitu kan ya. Gitu. Itu pasti ingin mencuri secara mutlak. Tapi apa bedanya dengan perempuan kedua? Katanya kan itu sama-sama aja punya perempuan yang lain. Berarti kalau ada yang perempuan kedua pasti ada perempuan yang ke satu. Nih, kalau perempuan kedua nih ya beda lagi. Hanya tempat untuk menjadi apa ya, tempat curhat ya. Berbagi keluh kesah. Bukan berbagi peluh ya. Bukan berbagi peluh dan desah ya, bukan. Berbagi keluh dan kesah gitu kan ya. Itu juga memang suami orang sih ya. Tapi nggak pernah ingin niat untuk memilikinya sayang gitu ya. Meskipun mereka ya ada perasaan sayang pastilah ya. Saling suka, saling sayang. Ya pasti nyaman juga gitu kan ya. Tapi ini tidak mau memiliki gitu kan ya. Tapi ya resikonya kekeh ya. Resikonya akhir-akhirnya perempuan kedua itu nanti jatuh-jatuhnya kalau sudah dapat kenyamanan, rasa-rasa enak, terus nyambung, chemistry dapat, akhirnya bisa berujung jadi pelakor juga sih sebetulnya. Ya. Karena jarang-jarang lah ya seorang perempuan gitu dengan laki-laki yang tidak ada hubungan darah itu apa ya, nggak ada perasaan apa-apa lama-kelamaan gitu kan ya. Bohong, itu fake aja sayang. Ya, itu fake aja. Nggak ada istilahnya teman, sahabat atau gimana pun juga nggak ada gitu kan ya. Tempat curhat doang. Kok kalau mau curhat kenapa nggak sama keluarganya aja gitu, maksudnya yang paham gitu kan ya. Jangan sama orang lain, apalagi lawan jenis gitu kan. Ya nggak bisa kayak gitu juga gitu kan ya. Nanti akhirnya lama-kelamaan ya bakal jadi pelakor juga gitu. Jarang lagian ya yang tahan gitu kan.
dengan punya perasaan sayang, kenyamanan yang sama, tapi tidak terjadi apa-apa. Nggak mungkin bertahan. Apalagi waktu banyak untuk ketemu, misalkan teman satu kantor lah ya, gitu kan. Makanya kenapa di kantoran-kantoran itu sering terjadi banyak perselingkuhan dengan kawan kantor sendiri, gitu kan. Ya kayak gitu. Sering bareng kemana-mana, satu kantor bersama, makan, istirahat, makan siang bareng, mungkin tugas keluar kota bareng juga, gitu kan. Cerita-cerita masalah di keluarga, masalah rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, dapat nyaman, dapat chemistry, akhirnya ya kejadian juga deh, gitu kan. Ya jarang-jarang lah ya yang bisa menjaga nggak jadi pelakor, gitu kan ya. Dan sebetulnya yang nggak disalahin juga sih, jangan nyalahin cewek terus jadi pelakor ya, laki-lakinya juga kan mau. Kalau nggak dia punya benteng tersendiri ya nggak mungkin lah ya dia bisa mencurahkan segala sesuatunya yang bersifat pribadi, apalagi kepada perempuan yang lain, gitu kan ya. Apalagi ini ya, laki-laki tuh kayaknya kurang enak deh ya kalau curhat masalah istrinya, gitu kan, kelakuannya gimana. Kalau kata aku, kalau udah laki-laki bercerita hal-hal demikian, harus curiga, berarti kadang akal ada suatu keinginan untuk diperhatikan sama perempuan, gitu kan. Apalagi ceritanya sama perempuan yang disuka, biasanya dibikin-bikin lah ya, menjadi-jadi, gitu kan. Apa yang nggak ada juga diada-adain, gitu kan ya. Nah gitu ya, perbedaannya sekali lagi, perbedaan antara pelakor dengan perempuan kedua, gitu. Tapi ya nggak ada baiknya sih sebetulnya, nanti pada akhirnya endingnya akan kembali lagi deh, akan menjadi pelakor ini perempuan yang kedua ini, gitu kan ya. Apalagi nanti ada perempuan kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Kalau itu kesukaan daripada dia yang di sana, gitu kan ya. Koleksi banyak-banyak katanya perempuan, gitu kan ya. Yang penting enak, katanya bisa nyicipin tuh. Parah, parah. Udah nyicipin tinggal katanya. Payah. Begitulah. Entah ini laki-lakinya model apaan ini. Disebut pebinor gitu ya, enggak juga ya, mungkin lah, whatever gitu ya. Yang penting mudah-mudahan kalian semua ini tidak dapat label ataupun tidak ada yang menamai kalian dengan istilahnya pelakor ataupun perempuan kedua. Pada intinya nantinya akan terjerumus juga pada permainan hati yang tidak bisa disangka-sangka, begitu kan ya. Oke deh. Kalau begitu, dukung video Ambu Rosa sayang. Seperti biasa, like, comment, share, subscribe-nya. Jangan lupa kolom komentarnya juga untuk di komen-komen. Kemudian jangan lupa tekan loncengnya, biar setiap ada video yang terbaru dari Ambu Rosa, notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye-bye.